Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah SWT, para pemirsa yang berbahagia, akhir-akhir ini kita umat Islam sedang disibukkan oleh isu-isu yang sangat begitu panas ya dalam perbincangan publik, yaitu terkait dengan Islam dan terorisme atau Islam dan radikalisme. Yang tentunya kita semua melihat peristiwa ini muncul kembali ketika adanya dua peristiwa yang menghebohkan umat Islam di negeri kita, ya, yaitu peristiwa bom di Makassar, kemudian serangan di Mabes Polri. Tapi saya kira terlalu sempit lah apabila kita mengembalikan ya diskusi publik yang sedang panas ini kepada dua peristiwa itu. Ya, tentu saja ya perbincangan ini telah lama ada dan selalu ingin dikait-kaitkan, gitu kan? Selalu ingin dimunculkan kembali ya untuk ya mungkin berbagai kepentingan lah ya. Tapi kita tidak akan fokus ke sana, gitu kan ya. Yang menjadi perhatian kita adalah ya dalam kondisi semacam ini ya, di mana nalar publik ya ada dalam kekacauan dan mengaburkan ya pandangan-pandangan masyarakat dunia ya terhadap Islam itu sendiri, gitu kan ya. Dalam kondisi kekacauan pemikiran ini kita perlu jernih melihat situasi yang ada ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak ya, tidak terjebak ke dalam jeratan-jeratan pikiran yang sudah diletakkan atau yang sengaja diletakkan oleh musuh-musuh Islam atau oleh kalangan-kalangan yang tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan sistem Islam, dengan peradaban Islam ya. Sebagai upaya dari mereka untuk menggeser kekuatan Islam, bahkan mengeliminasinya dari kontribusinya di dunia internasional. Oleh karena itu kita perlu untuk berpikir jernih. Berpikir jernih dalam arti apa? Kita perlu menertibkan kembali logika-logika yang ada, premis-premis yang mereka bangun. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak ke dalam jeratan-jeratan pikiran itu. Supaya kita tidak mampu dengan mudahnya tergiring ya, dibawa arus oleh propaganda mereka ya, seperti itu. Kalau kita masuk ke dalam alam pikiran publik ya, kita ambil beberapa logika yang selama ini mengeruhkan alam pikiran kita itu ya. Para Islamophobia di barat misalkan, mereka selalu mendengungkan bahwasanya ajaran Islam itu ajaran radikal. Mereka membangun opini bahwasanya ajaran Islam itu adalah ajaran yang radikal. Kenapa? Karena buktinya terjadi aksi-aksi kekerasan, radikalisme, terorisme dilakukan oleh orang yang beragama Islam, itu kan. Simpel kan logika mereka. Tapi ternyata ya karena itu adalah propaganda, maka kita akan melihat itu seakan-akan dipaksakan. Kenapa? Karena kita melihat kecacatan logika di sini, gitu kan ya. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Islam itu agama radikal karena banyak aksi-aksi radikalisme dan terorisme itu dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Nah, ternyata kalau kita cek korelasi dari dua premis itu di alam nyata tidak ada hubungannya, gitu kan. Maksudnya kalau kita turunkan ke dunia nyata ya, premis yang mereka bangun ya, seandainya agama Islam itu radikal ya, maka seharusnya semua umat Islam itu pasti radikal. Seandainya agama Islam itu mengajarkan terorisme, maka semua umat Islam itu seharusnya teroris. Tapi faktanya di lapangan kan tidak seperti itu. Malah yang berbicara sebaliknya, bahwasanya umat Islam mayoritasnya, gitu kan, mayoritasnya lebih memilih untuk hidup damai, lebih memilih untuk hidup rukun. Mereka menampilkan
kasih sayang, sebagai cerminan daripada ajaran Islam yang memang rahmatan lil alamin. Ya, dan saya kira argumen mereka sudah terbantahkan oleh pemikir-pemikir besar mereka, ya, semisal Armstrong, kemudian siapa namanya, Noam Chomsky, ya, Kishore Mahbubani dan sebagainya. Itu mereka dengan tulisan-tulisannya, analisanya, mengkaji, menyimpulkan bahwasanya ajaran Islam itu ya enggak teroris gitu kan ya, bukan ajaran yang membawa pada kekerasan gitu ya. Kemudian opini-opini lain yang seringkali dilontarkan kepada khalayak publik, ya, ketika mereka ya terpukul, terbantahkan di argumen yang pertama tadi, mereka membangun argumen lain. Ya. Oke, bukan, tidak semua umat Islam itu teroris. Ajaran Islam itu bukan ajaran teroris, tapi ya kata mereka, memang ada sebagian daripada ajaran Islam itu ada ayat-ayat yang memotif mereka untuk melakukan aksi-aksi kekerasan, ya, semisal ayat-ayat jihad, kemudian ayat-ayat tentang peperangan, ya, itu telah menjadi sebab munculnya radikalisme di dunia ini. Dibesar-besarkan gitu, ya. Kalau kita kaji kembali, ya, sama dengan argumentasi mereka yang pertama tadi, gitu. Kalau kita bangun runut, ya tidak ada korelasinya. Kenapa? Nggak, ya tidak berarti ada ayat-ayat tersebut itu secara otomatis, ya, kita hukumi, ya, kita benarkan bahwasanya ajaran Islam itu ajaran yang mengajarkan kepada kebencian. Enggak gitu kan, ya. Iya, di lapangan bahwasanya itu telah memotivasi orang untuk melakukan aksi kekerasan, ya. Tapi problemnya bukan di ayat itu, problemnya ada pada pemahamannya gitu kan. Ya, kalau dibenarkan begitu saja misalkan, ya, kita tanya saja orang yang melontarkannya, orang sekuler itu yang mengatakan perkataan tadi, kita tanya, ya, mau kalian apa kalau seandainya memang ada ayat tersebut, apakah ingin kalian hapus dari Al-Quran? Ya nggak bisa lah, ya, itu malah menyebabkan kekafiran, ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, kan seperti itu kan, ya. Apakah kalian hanya mengimani sebagian ayat Al-Quran kemudian mengkafiri sebagiannya? Kan nggak bisa seperti itu, ya, bahkan kita dilarang untuk seperti itu. Tapi ayat itu sudah ada, yang menjadi problem adalah penafsirannya, fikihnya. Ya, buktinya apa? Mayoritas umat Islam ketika ngajinya benar, mereka ketika berhadapan dengan ayat tersebut tidak otomatis melakukan peperangan, melakukan jihad, enggak, tapi ada aturannya, ada fikihnya, ada tafsirannya. Kemudian opini lain yang sering mereka bangun di khalayak publik adalah bahwasanya gerakan Islam yang telah menggurita di dunia Islam, masuk ke dalam arena pertarungan politik umat Islam, itulah mereka yang selalu melakukan aksi-aksi teror, membawa ajaran-ajaran kebencian, gitu kan. Nah, itu tentunya syubhat yang mereka lontarkan. Tapi kalau kita runut juga logika mereka itu, ya, tidak bisa dibuktikan oleh alam nyata gitu. Kita turunkan logika mereka di alam nyata, tidak ada korelasinya. Kenapa? Karena di alam nyata pun, ya, dalam realitas politik atau sosial yang kita temukan dalam kehidupan kita, tidak semua dari gerakan Islam itu yang melakukan aksi kekerasan untuk mewujudkan ideologinya, ya, untuk mewujudkan cita-cita. Enggak. Bahkan mayoritasnya mereka lebih lebih bersinergi dengan masyarakat, kemudian membangun pelayanan-pelayanan sosial di masyarakat, pendidikan di masyarakat dan sebagainya, ya. Intinya apa? Mereka, ya, mayoritasnya lebih memilih jalur legal, jalur yang diterima masyarakat, dibenarkan negara, dibolehkan undang-undang, ya, untuk melakukan gerakannya, ya, seperti itu. Jadi tidak bijaklah kalau kemudian hanya ada dari gerakan Islam, ya, atau sebagian gerakan Islam yang mereka melakukan aksi kekerasan, kemudian itu digeneralisir, ya, dihukumi kepada semua gerakan Islam, maksudnya semua gerakan Islam untuk membawa benih-benih terorisme, ya, nggak adil, gitu kan, ya. Nah,
Kalau itu terus mereka gulirkan, terus mereka lontarkan dalam opini publik, ya kita akan melihat itu seakan-akan dipaksakan, ya, dan akan seperti itu. Kenapa? Karena ya itu adalah propaganda, ya. Tujuan mereka apa? Tujuan mereka itu ya sebenarnya ingin menggeser peran umat Islam. Tujuan mereka adalah ingin menakut-nakuti masyarakat tentang khilafah, tentang negara Islam, tentang syariat Islam. Supaya apa? Supaya bisa mencekal umat Islam dari peranannya di dalam peradaban dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.